Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin, nama aku Zafira Syahrani. Aku dari kelas 10 E2 di SMA Negeri 16 Puro Jambi. Di video aku kali ini, aku mau ngejelasin materi tentang mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional. Apakah kalian sudah tahu mengelola kebinekaan sebagai modal sosial pembangunan nasional itu apa? Kalau belum, simak dan pahami video aku kali ini ya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma, sebuah epos Jawa yang ditulis oleh M.P. Tantular pada abad ke-14 Masehi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan respons dari M.P. Tantular terhadap realitas sosial masyarakat Majapahit yang membutuhkan persatuan di tengah perbedaan, yakni Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam huruf Latin meski berasal dari bahasa Jawa kuno. Nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, dan menghargai perbedaan tercermin dalam semboyan ini. Bhinneka Tunggal Ika mendorong masyarakat untuk hidup bersama dalam kerukunan meskipun beragam. Sebagai warisan budaya yang kaya, Bhinneka Tunggal Ika terus membimbing dan mempersatukan masyarakat Indonesia dalam perjalanan sejarahnya. Kenyataan tentang keberagaman harus disikapi dengan persatuan, kerjasama, semangat gotong royong, saling menghormati, dan menghargai. Makna Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia agar makin cinta pada tanah air. Berikut makna Bhinneka Tunggal Ika secara lebih luas. Keberagaman yang bersatu, toleransi dan saling menghormati, persatuan dalam perbedaan, kekayaan budaya dan keunikan. Berikut fungsi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara: mempertahankan kerukunan sosial, menghormati perbedaan, membangun persatuan, menghargai keanekaragaman budaya, dan memperkuat identitas nasional. Perwujudan gotong royong dalam ekonomi Pancasila. 1. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi adalah sebuah cara atau metode untuk mengorganisasi seluruh kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik yang dilakukan negara maupun individu. Dalam sistem perekonomian yang bersifat gotong royong, hak milik perorangan tetap diakui, tetapi penggunaannya dibatasi kepentingan bersama. Dapat disimpulkan bahwa hak milik perseorangan memiliki fungsi sosial. Contoh sifat gotong royong ditunjukkan melalui keterbukaan kesempatan berusaha dan bekerja, terbukanya akses permodalan, pemberdayaan pekerja dalam proses produksi dan kepemilikan dengan semangat kekeluargaan dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Pancasila pada dasarnya sistem ekonomi terkontrol moral yang memuat 5 prinsip sebagai berikut. A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. B. Gotong royong. C. Kesejahteraan bersama. Dan D. Pemerintah berperan sebagai fasilitator. Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto, yaitu sistem perekonomian yang berlandaskan kekeluargaan. Namun menurut Mubyarto, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dapat dijabarkan sesuai kondisi nyata di lapangan saat ini sebagai berikut. A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. B. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Kesejahteraan yang berkeadilan. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mempercepat pembangunan nasional. Ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional. Cita-cita nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya, keadilan dikedepankan untuk mencapai kemakmuran. Secara sederhana, kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ditandai oleh 3 hal yang fundamental sebagai berikut. A. Makin berkurangnya jumlah penduduk miskin. B. Makin berkurangnya jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Dan C. Makin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk suatu negara. 3. Berdikari dalam perekonomian. Ekonomi berdikari adalah suatu sistem perekonomian yang digagas Soekarno sebagai reaksi atas praktik ekonomi kolonial yang eksploitatif menindas yang bertentangan
bertentangan dengan nilai-nilai jiwa bangsa Indonesia yang mengenal nilai-nilai kebersamaan gotong royong. 4. Revitalisasi kesejahteraan rakyat. Secara harfiah, revitalisasi adalah menghidupkan kembali. Maknanya bukan sekedar mengadakan atau mengaktifkan kembali apa yang sebelumnya pernah ada, tetapi menyempurnakan strukturnya, mekanisme kerjanya, dan menyesuaikan dengan kondisi baru. Revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal berikut. A. Intervensi fisik, B. Rehabilitasi ekonomi, dan C. Revitalisasi sosial atau institusional. Prinsip gotong royong untuk membangun harmoni dalam keragaman. 1. Makna umum gotong royong. Gotong royong dapat diartikan sebagai partisipan aktif setiap individu masyarakat yang ikut terlibat dan mendapatkan nilai-nilai positif setiap objek permasalahan atau kebutuhan orang di sekelilingnya. Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Kunjaraningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong-menolong bersifat individual, misalnya menolong tetangga yang sedang mengadakan pesta pernikahan, upacara kematian, membangun rumah, dan sebagainya. Sementara itu, kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, seperti bersih-bersih desa atau kampung, memperbaiki jalan, membuat tanggul, dan lain-lain. 2. Makna penting gotong royong. Gotong royong merupakan identitas budaya bangsa Indonesia yang kaya akan nilai-nilai luhur. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Gotong royong menjadi penting karena mengandung nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan semangat gotong royong, bangsa Indonesia dapat memperkukuh kebersamaan dan persatuan di tengah dinamika kehidupan yang majemuk. Menghargai serta mempraktikkan semangat gotong royong merupakan kewajiban bagi seluruh warga Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku gotong royong bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tetapi sekaligus untuk mempererat hubungan masyarakat. Dan yang terakhir, 3. Contoh kegiatan gotong royong. Bentuk-bentuk gotong royong di masyarakat bermacam-macam. Adapun jenis-jenis gotong royong di lingkungan masyarakat sebagai berikut: A. Kerja bakti, B. Tanggapan bencana, C. Musyawarah, D. Panen raya. Gotong royong yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dalam keragaman. Upaya yang bisa dilakukan untuk membangun harmoni sosial sebagai berikut: A. Menyebarluaskan informasi melalui kampanye sosial, B. Dialog audiensi publik, C. Berkolaborasi dalam perawatan sosial,